Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau beribadah pada Tuhan. Tuhan tolong lindungilah semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita adalah anak yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama yang dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersukacita dan bersemangat, tidak boleh sedih walaupun kita tidak bertemu. Dan ayo teman-teman, kita beribadah dan membaca firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita pujikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, teruskan ke diri kita. Pertama, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Miss Eli yang bercerita. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh beribadah meskipun masih secara online. Kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selama seminggu ini kalian bermain-main bersama-sama berkaitan dengan tema transportasi atau kendaraan darat. Wow, di zamannya Tuhan Yesus juga menggunakan kendaraan yang ada di darat. Ada keledai dan unta. Nah, kita mau cari dahulu ya, apa sih perbedaan antara keledai dan unta? Apa sih manfaatnya keledai dan unta di video berikut ini? Keledai adalah hewan pokok untuk sarana pengangkutan dan transportasi umum yang paling populer. Keledai juga binatang yang memiliki kaki yang sangat kuat. Karena memiliki kaki yang kuat, maka keledai digunakan baik untuk mengangkut barang dagangan, bisa juga ditunggangi, ataupun juga untuk membajak ladang. Tetapi pertama-tama, keledai seringkali dipakai sebagai binatang beban dan tunggangan. Keledai menjadi binatang yang serbaguna. Keledai mampu mengadakan perjalanan di padang gurun karena terbiasa makan rumput yang kurus yang berduri dan sangat sulit didapatkan. Keledai sering makan makanan kasar yang ditolak oleh unta. Nah, keledai sangat kuat loh memikul bebannya, dan dikatakan keledai mempunyai tulang punggung yang kuat sehingga mampu memikul beban yang berat sekalipun. Nah, di dalam Alkitab, keledai kerap kali disebutkan. Baik orang yang kaya maupun yang miskin sudah memiliki dan menunggangi keledai. Demikian juga dengan Rasul Paulus, pernah menggunakan keledai sebagai tunggangan ketika ia hendak menemui wali negeri Felix di Kisah Para Rasul 22 ayat 24. Selain itu, Yesus sendiri juga pernah mengadakan perjalanan dengan menggunakan keledai sebagai tunggangannya. Waktu itu ketika ia disambut oleh orang-orang Yerusalem di Markus 11 ayat 7. Jadi, keledai sudah menjadi binatang tunggangan dari masa Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Unta adalah binatang yang mempesona, kuat dan tangguh. Inilah binatang gurun sejati. Unta dapat bertahan tidak minum selama 3-4 hari sampai dengan 1 minggu. Pada musim dingin bahkan 2 sampai dengan 3 minggu. Unta adalah binatang beban dan tunggangan serta digunakan pula dalam peperangan. Nah, unta sangat membantu dalam perjalanan yang menempuh padang gurun. Pada masa Perjanjian Baru, unta memang sudah jarang digunakan lagi. Tetapi, unta sering digunakan oleh Yesus untuk perbandingan. Bagi Yesus, sulitnya orang yang hidup dalam kekayaan masuk ke dalam kerajaan surga, ibaratnya lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 25, Matius 19 ayat 24. Unta juga biasa digunakan untuk perbandingan oleh Yesus dalam kecamannya terhadap para pemimpin agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta yang lebih memperhatikan peraturan-peraturan ibadat lahiriah, tetapi yang terpenting dalam Taurat diabaikan. Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalam kamu telan.
Nah, sudah jelas kan perbedaan antara keledai dan unta? Nah, salah satu dari binatang ini yaitu keledai digunakan oleh seorang Samaria yang baik hati untuk menolong seseorang yang baru saja dirampok. Kalian perhatikan ceritanya berikut ini ya. Orang Samaria yang baik hati. Good Samaritan. Yesus menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya dan memukulnya hingga hampir mati. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam itu tidak menolongnya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu juga dan ia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tapi orang Lewi itu tidak menolongnya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Ia lalu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dibawa ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan merawatnya. Demikianlah orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan juga mengasihi kita. Teladan yang perlu ditiru oleh kita semua. Seorang Samaria yang baik hati mau menolong seorang yang baru saja dirampok. Orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita juga perlu loh mengasihi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Meskipun teman kita sudah jahat sama kita, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Meskipun teman-teman kita sudah jahat, sudah sepak-sepak, sudah tendang-tendang kita tetap mau mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri. Mau belajar terus dan terus karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Oke, semangat! Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari seorang Samaria yang baik hati, yang mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Kami mau belajar untuk mengasihi teman-teman kami, orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami supaya kami bisa melakukannya dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai beribadah bersama meskipun masih secara online. Meskipun begitu, anak-anak tetap harus semangat, jaga kesehatan, taat mama papa di rumah, oke? Nah, kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama Miss dan teman-teman meskipun masih secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.